Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jadi aku sebagai perwakilan kelompok 7 yang akan mengawali presentasi kami kali ini dengan tema Persatuan Indonesia. Nah, untuk tema Persatuan Indonesia, kami mengangkat konflik tentang gerakan Aceh Merdeka yang telah berakhir semenjak tahun 2005. Saya, Indah Permatasari, sebagai moderator, dan teman-teman saya, Auliaul Khairiyah, Azra Haura Karima, Lia Amanda Frisiski, dan Mutia Rami akan menjelaskan apa itu gerakan Aceh Merdeka. Jadi, materi-materi yang akan kita jelaskan pada kali ini yaitu yang pertama pengertian gerakan Aceh Merdeka, yang kedua latar belakang gerakan Aceh Merdeka, dan sejarah terbentuknya gerakan Aceh Merdeka, serta penyelesaian gerakan Aceh Merdeka dengan pendekatan Pancasila. Selamat menyaksikan. Pengertian Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM adalah bekas sebuah gerakan separatisme bersenjata yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah RI dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 sampai 2005 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Bencana tsunami dahsyat tersebut, walaupun menyebabkan kerugian manusia dan material yang besar bagi kedua belah pihak, juga menarik perhatian dunia internasional terhadap konflik di Aceh. Upaya-upaya perdamaian sebelumnya telah gagal, tetapi karena sejumlah alasan, termasuk tsunami tersebut, perdamaian akhirnya menang pada tahun 2005 setelah 29 tahun konflik berkepanjangan. Era pasca Soeharto dan masa reformasi yang liberal demokratis, serta perubahan dalam sistem militer Indonesia membantu menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan bagi pembicaraan damai. Peran Presiden Indonesia yang baru terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kala adalah sangat signifikan dalam menangnya perdamaian di Aceh. Pada saat yang sama, kepemimpinan juga GAM mengalami perubahan, dan militer Indonesia telah menimbulkan begitu banyak kerusakan pada gerakan pemberontak yang mungkin menempatkan GAM di bawah tekanan kuat untuk bernegosiasi. Perundingan perdamaian tersebut difasilitasi oleh LSM berbasis Finlandia, Crisis Management Initiative, dan dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Perundingan ini menghasilkan kesepakatan damai ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Berdasarkan perjanjian tersebut, Aceh akan menerima otonomi khusus di bawah Republik Indonesia, dan tentara non-organik, misalnya tentara beretnis non-Aceh, akan ditarik dari Provinsi Aceh, yang hanya menyisakan 25.000 tentara, dan dilakukannya pelucutan senjata GAM. Latar belakang terbentuknya Gerakan Aceh Merdeka. Di antara ancaman utama yang dianggap latar belakangnya terbentuknya Gerakan Aceh Merdeka adalah praktik agama Islam konservatif masyarakat Aceh, budaya pemerintah Indonesia yang dianggap neokolonial, meningkatnya jumlah imigran dari Pulau Jawa ke Provinsi Aceh, eksploitasi sumber daya alam Aceh dan distribusi penempatan yang tidak adil dari sumber daya alam substansial Aceh, kecenderungan sistem sentralistik pemerintahan Soeharto, dan perlakuan yang didapat kelompok muslim dan partai politik di Aceh oleh administrasi Orde Baru rezim Presiden Soeharto. Praktik agama Islam konservatif masyarakat Aceh. Walaupun Aceh menerapkan syariah untuk mengintegrasikan sekolah agama Islam dengan sekolah nasional untuk menjadi sistem pendidikan terpadu, proposal ini diabaikan oleh pemerintah pusat. Budaya pemerintah Indonesia yang dianggap neokolonial. Tokoh-tokoh yang tidak sepakat dengan perdamaian yang telah dicapai akhirnya memproklamirkan berdirinya negara Aceh Merdeka yang dipimpin oleh Hasan Ditiro. Perlawanan ini merupakan momentum yang tepat dalam merebut simpati rakyat di saat rakyat tidak tahu lagi kemana harus berlindung dari semua tindak kekerasan dan pelanggaran HAM. Bahkan setelah dicabutnya daerah operasi militer pada Agustus 1998, tingkat kekerasan dan pelanggaran HAM tak juga menurun. Meningkatnya jumlah imigran dari Pulau Jawa ke Provinsi Aceh. Belanda banyak mendirikan perkebunan kopi, tebu, teh, dan lain-lain di Aceh. Mereka mendatangkan pekerja dari Jawa untuk dipekerjakan di perkebunan ini. Alhasil, banyak dari mereka yang menetap di Aceh. Begitupun saat penjajahan Jepang. Eksploitasi sumber daya alam Aceh dan distribusi pendapatan yang tidak adil dari sumber daya alam substansial Aceh. Dari tahun 70-an sampai pertengahan 80-an, Aceh memberikan kontribusi besar bagi Indonesia dan menjadi sumber ekspor terbesar ketiga se-Indonesia. Namun hampir semua pendapatan tersebut dialokasikan ke pemerintahan pusat, dan pemerintahan pusat tidak menginvestasikan cukup banyak pendapatan tersebut kembali ke Provinsi Aceh. Kecenderungan sistem sentralistik pemerintahan Soeharto. Saat era Presiden Soeharto, sistem pemerintahan daerah menggunakan sistem sentralisasi di mana segala kewenangan dipegang pemerintah pusat. Hal ini sering menimbulkan konflik antara pusat dan daerah karena pengaturan keuangan daerah yang sering dirugikan, sehingga mereka beranggapan pemerintah tidak bersimpati dan tidak mengerti masalah dan kebutuhan yang dialami masyarakat Aceh.
perlakuan yang didapat kelompok muslim dan partai politik di Aceh oleh administrasi Orde Baru rezim Presiden Soeharto. Di Aceh, agama Islam yang sangat konservatif lebih dipraktekkan. Adanya penggabungan paksa semua partai politik yang mewakili kepentingan Islam dalam Partai Persatuan Pembangunan. Aceh juga tidak diizinkan untuk menerapkan sistem syariah di sekolah-sekolahnya. Sejarah terbentuknya Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Pada 4 Desember 1976, GAM diproklamirkan oleh Hasani Tiro. Prosesi proklamasi GAM dilakukan di tempat yang tersembunyi, menandakan bahwa awalnya gerakan ini adalah gerakan bawah tanah yang dilakukan secara diam-diam. Selanjutnya, pada tahun 1977, pemerintah pusat tampaknya sepenuhnya menetralisir gerakan ini. Upaya awal GAM diarahkan pada pabrik gas Exxon Mobil setempat. Hasani Tiro memiliki koneksi dengan industri peminyakan dan bahkan mengajukan tawaran pada kontrak untuk membangun pipa gas, namun terkalahkan oleh raksasa gas Becel. Alasan kegagalannya yaitu kurangnya dukungan rakyat baik dari dalam Aceh maupun dari organisasi internasional. Kemudian, pada tahun 1989, kelompok ini memperbarui aktivitasnya dengan dukungan keuangan dari Libya dan Iran dan mengarahkan sekitar 1.000 tentara. Pelatihan dari luar negeri ini menandakan bahwa GAM jauh lebih terorganisir daripada pemberontakan sebelumnya. Untuk melawan ancaman baru ini, Aceh dinyatakan sebagai daerah operasi militer khusus atau DOM. Lalu pada tahun 1996, pemerintah Indonesia mengumumkan berakhirnya GAM karena operasi kontra pemberontakan telah secara efektif menghancurkan GAM sebagai kekuatan gerilya. Anggota GAM yang masih hidup terpaksa bersembunyi di Malaysia. Lalu 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim pending Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Finlandia. Penandatanganan nota kesepakatan damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission yang beranggotakan 5 negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Di antara poin pentingnya yaitu pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan memberikan amnesti bagi anggota GAM. Penyelesaian. Untuk mengatasi pemberontakan dan dampaknya yang membawa banyak penderitaan pada rakyat Aceh, pemerintah mengajak berunding dalam perjanjian Helsinki yang dilakukan pada tahun 2005. Perundingan ini diselenggarakan di kota Helsinki, Finlandia, dan dibantu oleh mediasi mantan Perdana Menteri Finlandia yaitu Martti Ahtisaari. Perjanjian ini membuat kesepakatan otonomi khusus di Aceh antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. GAM setuju meletakkan senjata dan berhenti menuntut lepasnya Aceh dari Indonesia. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh dan izin untuk mendirikan partai politik lokal di Aceh. Dengan adanya nilai-nilai dari sila ketiga Pancasila, yaitu sikap saling menghargai dan toleransi yang tinggi, konflik dapat diatasi dan menimbulkan satu rasa cinta tanah air. Berdasarkan peristiwa ini, perbedaan dapat diatasi dengan sikap toleransi dan cinta tanah air sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah teman-teman udah paham dengan materi yang kami sampaikan? Semoga yang kami sampaikan jelas dan mudah dimengerti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.